Untuk mengetahui informasi terkini mengenai antisipasi penyebaran COVID-19 di sejumlah pasar di Jakarta, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung yang saat ini berada di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, Nadia, ya seperti yang kita ketahui bahwa sejauh ini ada cukup banyak pedagang pasar yang terpapar virus corona. Nah ini seperti apa protokol yang diterapkan kepada sejumlah pasar di Jakarta sejauh ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, Pasar Cempaka Putih yang ada di Jakarta Pusat memang saat ini tengah ditutup karena adanya 41 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan swab test. Dan pasar ini ditutup selama 3 hari sejak 13 Juli dan nantinya akan kembali dibuka pada hari Kamis 16 Juli 2020. Sebelumnya Rolando, kami akan menginformasikan kepada Anda terlebih dahulu bagaimana kondisi di Pasar Cempaka Putih saat ini, di mana saat ini pasar sudah ditutup untuk akses keluar masuk dari pasar. Ini seluruhnya sudah disegel oleh pihak petugas. Kami juga melihat adanya spanduk tanda pemberitahuan penutupan pasar dan tertera akan dibuka kembali pada hari Kamis 16 Juli 2020. Selanjutnya untuk kios-kios pedagang ataupun juga lapak pedagang seluruhnya sudah ditutup, baik kami melihat yang ada di bagian luar pasar ataupun juga di bagian dalam bangunan dari Pasar Cempaka Putih ini. Selanjutnya terkait dengan protokol kesehatan yang selama ini diterapkan di Pasar Cempaka Putih, memang terdapat 2 pernyataan yang berbeda. Jika kami mengutip pernyataan dari Kepala Pasar Cempaka Putih Perumda Pasar Jaya yaitu Eko, mengatakan bahwasanya sejauh ini sebenarnya sudah melakukan sosialisasi yang cukup ketat, kemudian juga sudah melengkapi fasilitas protokol COVID-19 serta juga sudah melakukan pengawasan. Menurut Eko sendiri, adanya 41 pedagang yang dinyatakan positif. Ini karena para pedagang tidak disiplin dalam menerapkan protokol COVID-19 yang sudah dijalankan. Dan juga bahkan Eko menduga bahwasanya penularan ini datangnya bukan dari pedagang yang ada di dalam, justru dari pihak luar yang kemudian datang ke dalam Pasar Cempaka Putih ini. Sementara jika kami mengutip pernyataan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih yaitu Al Sadik, justru mengatakan bahwasanya protokol COVID-19 yang ada di Cempaka Putih ini belum diterapkan secara maksimal. Hal itu dikatakannya karena untuk penerapan pembatas transparan begitu ini belum digunakan oleh seluruh pedagang, kemudian juga disiplin untuk penggunaan masker baik oleh pedagang ataupun dari pengunjung ini masih sangat kurang begitu. Selanjutnya juga dikatakan bahwasanya wastafel yang ada di kawasan Pasar Cempaka Putih ini juga tidak cukup banyak. Sementara itu jika kami memantau pada saat ini Rolando, untuk wastafel sendiri memang terlihat sudah disediakan, namun memang jumlahnya tidak cukup banyak dan juga letaknya ini tidak gampang ditemukan atau tidak terlihat oleh pengunjung yang datang di Cempaka Putih ini. Rolando dan juga pemirsa, kami tadi sempat mewawancarai Kepala Pasar Cempaka Putih Perumda Pasar Jaya yaitu Eko, berikut adalah pernyataannya. Jaya sudah komitmen jadi kepada untuk proses demi kesehatan masyarakat, terutama warga Provinsi DKI Jakarta, kami selalu melakukan penyemprotan dalam seminggu 2 kali, pada hari Jumat dan hari Senin. Dan pada pasca penutupan ini, kami rutinitas ini dalam 3 hari, kita lakukan penyemprotan mulai dari hari Senin kemarin, sampai besok kita tetap masih melakukan penyemprotan. Bagi pedagang atau pengunjung yang terdampak ini, kita juga kemungkinan apakah memang itu tertularnya dari mana atau di dalam pasar, kita juga nggak begitu memahami, tapi yang jelas secara administrasi atau protokol kesehatan, kami dari pihak Perumda Pasar Jaya sudah melakukan dengan optimal. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Pasar Cempaka Putih, Eko. Sementara kembali ke Anda di studio, Rolando. Ya baik, Nadia, tadi dikatakan oleh pengelola pasar bahwa memang telah melakukan berbagai upaya secara maksimal seperti itu, tapi pada kenyataannya memang pedagang kurang disiplin di sana sehingga menyebabkan ada kasus positif COVID-19 di sana. Lalu apakah ada langkah-langkah lain yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini? Apakah Anda melihat ada petugas di sana yang berjaga-jaga untuk mengingatkan para pedagang dan juga pengunjung atau seperti apa, Nadia? Ya, Rolando, terkait dengan upaya dari pengelola pasar sendiri, selama 3 hari penutupan ini dilakukan penyemprotan desinfektan. Itu
tujuannya untuk sterilisasi. Penyemprotan desinfektan dilakukan di seluruh kawasan Pasar Cempaka Putih, dilakukan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan juga PMI. Selanjutnya selama 3 hari ditutup ini juga dipersiapkan kembali fasilitas-fasilitas yang belum memadai, serta juga nantinya akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat di Pasar Cempaka Putih. Dan selanjutnya Rolando, nantinya jika pasar ini sudah kembali dibuka, kemudian akan dilakukan kembali pemeriksaan swab test kepada para pedagang di Pasar Cempaka Putih. Karena sebelumnya memang pemeriksaan swab ini hanya dilakukan kepada beberapa pedagang saja, di mana sebelumnya dilakukan pemeriksaan swab test terhadap 90 pedagang dan diantaranya didapati 41 positif COVID-19. Peningkatan kasus positif COVID-19 dalam sepekan ini disebabkan karena adanya klaster-klaster baru, memang salah satunya adalah pasar. Dan untuk di Jakarta sendiri, jumlah kasus positif COVID-19 di pasar jumlahnya cukup tinggi, yaitu sekitar 6,8% dari jumlah total kasus positif COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, tetap jaga jarak di sana dan tetap pakai masker, Nadia.